Iqra'ud doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin cek dulu kehadirannya. Sepertinya hari ini banyak ya yang hadir. Putri, siapa yang tidak hadir, Mak? Masih. Coba sekarang Ustazah mau lihat di sekitar antum. Sudah siapkah kita untuk belajar? Coba dilihat, ada sampah tidak? Sudah siap belajar ekonomi? Sudah. Baik. Sekarang saya mau tanya dulu materi minggu yang lalu. Enzi, coba. Materi apa kita pelajari? Inflasi. Betul. Tentang inflasi. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertian secara umum? Yang ketiga, dalam waktu yang lama. Berarti inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dalam waktu yang lama. Kiri. Bawah. Atas. Oke. Menggunakan metode pembelajaran PBL, problem based learning. Ini adalah snowball throwing. Saya minta nanti antum dengan kelompok membuat soal, kemudian soalnya nanti dibuat seperti bola di kertas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Baik, dan untuk metode penilaian masih sama ya. Kita menilai 3 macam. Yang pertama adalah kognitif, ya, pengetahuan. Kemudian afektif, itu sikap. Dan yang terakhir keterampilan. Keterampilan nanti Ustazah nilainya dari diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan, itu termasuk keterampilan. Oke? Bertanya juga termasuk keterampilan. Baik. Materi kita hari ini adalah mengenai permintaan dan penawaran uang. Dulu, kompetensi dasar yang akan Ustazah dapatkan setelah belajar ya tentang materi permintaan dan penawaran uang adalah ini. Ya, ini kadimnya kemarin sudah 2 kali pertemuan ya tentang indeks harga dan inflasi. Nah, sekarang satu lagi tentang penawaran dan permintaan uang. Itu ada kaitannya dengan inflasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Indonesia pada bulan April tumbuh sebesar 11,5%. Pertumbuhan likuiditas tersebut berdasarkan keterangan Bank Indonesia terjadi di seluruh komponen, mulai dari uang beredar dalam arti sempit, uang fasih, dan surat berharga selain saham. Kami bahas karena dengan COVID-19 ini mengontrol inflasi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Coba dari video tadi apa yang bisa kalian tangkap? Kenaikan uang beredar ya, adalah cerita mengenai tadi yang seperti disebutkan oleh Zen adalah kenaikan ya uang yang beredar ya. Oke, permintaan uang atau demand of money. Apa itu permintaan uang? Ya, sejumlah uang untuk melakukan transaksi. Intinya hanya itu sebenarnya. Sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan. David Ricardo menyatakan jumlah uang yang beredar berhubungan dengan tingkat harga. Jika jumlah uang beredar, kenapa bisa jadi uangnya naik? Kenapa nilainya naik? Nah. Ya. 1 juta rupiah. Barang yang terjual sebanyak 100 unit. Ya, satu barang harganya 1 juta. Kecepatan peredaran uangnya 10 yang beredar dalam
inflasi yang dilakukan dalam masyarakat. Penawaran uang dapat memengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kenaikan penawaran uang. Oke, sekarang waktunya kita berdiskusi. Masing-masing kelompok membuat pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Diskusikan dengan kelompoknya apa jawabannya. Buatkan di LKPD. Apa jawaban yang antum buat dan apa pertanyaannya? Apa pertanyaan yang antum buat dan apa jawabannya? Kemudian apa pertanyaan yang antum dapat dari orang lain dan apa pula jawabannya? Ditulis dia kan? Nah, inflasi sama itu Deflasi itu kalau misalnya inflasi itu kan kenaikan harga, kalau deflasi kan itu aja bikin pertanyaan. Boleh, dia kan banyak pertanyaannya. cuma diminta dua. Ini udah ada 1. Apa tadi jawabannya kan yang pengen terima permintaan uang? Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom. Permintaan uang adalah istilah pertanyaannya di kertas. Pertanyaan udah ada 1 tuh ya, buat di kertas. Kemudian di bola. Kemudian cari 1 pertanyaan lagi. 2 aja. Halo. Nah, aku tinggal mau jawaban. Oh, Pertanyaan aja di situ ya, jangan sampai jawaban. Are you ready? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka. Ada yang silakan dibuka. Kemudian jawab. Jawabannya jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dalam perekonomian. Pertanyaan. Mana tadi? 2 lagi sama. Pertama, sebutkan 3 macam faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama yaitu penawaran konsumen. Yang kedua, biaya transaksi saham dan obligasi. Kami dari kelompok 3, kami mendapatkan pertanyaan yang menyatakan jika terjadi inflasi, langkah apa yang akan dilakukan Bank Sentral terhadap inflasi tersebut? Jawaban dari kami yaitu sebagai pengedar uang, Bank Sentral dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar bila terjadi inflasi melalui kebijakan diskonto, politik pasar terbuka yang dapat mengendalikan bila terjadi inflasi. Ya, betul kan jawabannya? Apa yang dimaksud penawaran uang? Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan masyarakat. Apa yang dimaksud? Jumlah uang yang Pertanyaannya apa yang dimaksud penawaran uang? betul kan jawabannya? Bagaimana cara mengendalikan inflasi dengan melakukan kebijakan moneter dan fiskal? Berapa pertanyaan yang dapat? 2. Pertanyaan pertama betul jawabannya? Kami dari kelompok 6 akan membacakan soal yang dilemparkan kepada kami, yaitu sebutkan 3 motif orang memegang uang.
Pertama, transaksi, kedua, berjaga-jaga, dan ketiga, spekulasi. Betul ya jawabannya? Betul. Oke. Kelompok 6 mendapatkan pemahaman untuk terhadap permintaan dan penawaran uang atau materi yang kita pelajari. Evaluasinya dilakukan sendiri-sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Dan antum buatkan itu di kertas lembar. Jangan di kertas ini karena sudah bikinnya kecil. Ya, jadi ada kertas lembar sendiri. Konsentrasi. Baik, kita sampai bagian penutup ya. Tadi aku sudah evaluasi, semua sudah menemukan. Sekarang coba tolong sampahnya disiapkan nanti untuk dibawa kita keluar. Tidak boleh ada sampah lagi yang berserakan di dalamnya. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, kita kesimpulan. Oke, good. Kesimpulan pada pelajaran kali ini kita dapat menjelaskan penyebab dan penawaran faktor-faktor tentang penawaran uang. Juga dapat menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah agar inflasi menurun. Ya, berarti hari ini kita berbicara tentang permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yuk, silakan yang beri. Ya. Yang berhubungan dengan harga, jumlah barang dan jasa yang diperdayakan. Begitupun nilai uang tergantung jumlah pendapatan masyarakat. Ya, itu teori menurut siapa kan? Semangat, semangat. Teori menurut siapa itu? Coba yang mempengaruhi kecepatan uang. If, B, Bisa. Hari ini sudah kita berikan masukan ya terhadap pembelajaran hari ini. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Kemudian bagaimana rasanya setelah belajar mengenai materi permintaan dan penawaran? Silakan Alvin ada di tangan tadi ya. Agak menegangkan, tetapi selalu bersemangat meskipun dalam keadaan tidak stabil. Oh, tidak stabil, kenapa? Contohnya masalah baca.